Kami dari kelompok 2, mata kuliah Kewarganegaraan R34 dengan dosen pengampu Bu Nufika Ulfa akan menampilkan hasil dari tugas besar kami, yaitu tugas besar semi project citizen yang berjudul Maraknya Tindak Kriminal Pencurian Motor. Saya Sonia Febriana Tamba, saya dari Biologi dari Institut Teknologi Sumatera. Pertama, bisa nggak kakak ceritain kronologi motor kakak itu bisa gimana? Jadi dulu itu pas tahun 2023, saya pertama kali ngekos. Saya pulang dari pasar, dari warung di area kosan saya, parkirin motor di depan kamar. Tapi kondisi motor saya itu sudah dikunci. Masuk ke kamar, udah saya langsung ketiduran. Ada teman saya dari kamar sebelah, dia lihat, dia kan hafal ya sama motor aku, terus bilang kayak, oh kok ini kamarku hidup, tapi kok motornya nggak ada. Dia langsung ketok-ketok pintu kamarku, bilang, Nya, motor kamu mana? Gitu kan. Tuh aku ngelihat beneran motor aku udah nggak ada di situ. Dan posisi pintu gerbang itu tuh kebuka. Pintu gerbang itu kebuka. Dan pintu gerbangku ini kan pakai kartu. Jadi dia kalau misalnya pakai kartu. Nah, tapi pintu gerbang aku ini ada dua. Jadi tuh kayak pintu gerbang yang kecil sama yang gede. Nah, yang gede ini nggak pakai kartu, dia pakai gembok. Nah, si yang kebuka itu tuh yang pintu paling gede. Setelah itu tuh malamnya ada orang yang ngecek CCTV. Nah, tapi ternyata CCTV-nya nggak bisa dilihat. Lagi bermasalah gitu? Nggak bisa dilihat. Baik, selamat sore. Perkenalkan nama saya Sergio Supartiboro dari Teknik Mesin dari kelompok KWN R34. Nah, di sini saya akan mewawancarai terkait pencurian motor. Sebelumnya dengan Pak dan Pak Budi Setiawan sebagai satpam di Korpri Raya. Jadi gini Pak, dari kita ingin mengajukan ada 4 pertanyaan terkait dengan pencurian motor. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana cara Bapak mengawasi area parkir motor untuk mencegah pencurian motor? Kalau untuk pencegahan pencurian itu harus ada tukang parkir yang setiap kali kontrol atau mengecek parkirannya. Pertanyaan kedua Pak, apa yang akan Bapak lakukan bila di tempat parkir yang Bapak jaga terjadi pencurian? Jadi kita himbau kepada warga atau lingkungan harus mengadakan kunci ganda, kunci tambahan supaya dipersulit kalau ada pencuriannya. Jika memang sudah kejadian depan mata Bapak, itu gimana? Jadi kita tangkap, kita lokasi, kita serahkan ke wajib. Apakah dari Bapak pernah mengalami terjadinya pencurian motor? Kalau selama ini belum pernah, karena kita harus aktifasi untuk yang kejahatan kita kurangi. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada saran buat kita terutama mahasiswa untuk nantinya menghalangi terjadinya pencurian motor Pak? Semuanya itu bisa tergantung diri kita sendiri. Kita kan ada situasi kalau untuk parkir yang aman dan nyaman, harus kita tempat yang bagus dan harus ada kunci tambahan itu tadi. Kembali ke situ tadi untuk keamanan motor itu. Pak. Ya. ODC karena ini membuatlah akhirnya ya akhirnya lebih protektif lagi begitu, lebih ini lagi untuk mencegah semua tindak kejahatan, bukan hanya dengan curanmor aja gitu loh. Iya, akan anaknya media sosial, banyak. Memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ahmadi dan di sini saya akan menjadi
dan di sini saya akan menjadi moderator bersama teman saya yang bernama Amelia. Baiklah, kita akan masuk ke pengertian pencurian motor. Nah, di mana pencurian motor merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh seseorang untuk mengambil motor milik orang lain tanpa adanya persetujuan dari si pemilik motor tersebut. Nah, adapun penyebab pencurian motor itu terjadi, ada beberapa faktor, yaitu diantaranya yang pertama itu ada faktor ekonomi. Nah, yang kedua adanya kesempatan dari korban untuk pelaku melakukan pencurian motor. Yang ketiga itu faktor lingkungan, dan yang keempat itu faktor keluarga. Nah, di sini kami juga akan menunjukkan contoh dari motor yang rawan untuk dicuri dan juga motor yang aman dari tindak pencurian. Jadi, ini adalah cara untuk meninggalkan motor yang baik dan benar agar aman dari pencurian motor. Pemasangan gembok ganda yang ada di roda, motor dikunci stang, dan juga kalau kalian ada alarm, aktifkan alarm motor kalian. Jadi ini adalah salah satu contoh parkir motor yang tidak benar, tidak mencabut kunci dan tidak mengunci stang, serta tidak ada kunci ganda tambahan. Selain itu parkirnya juga sembarangan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amalia Latifah Widudari dengan NIM 123500067 dari program studi Rekayasa Otomotif. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan yang berlaku dalam menangani kasus pencurian bermotor. Kebijakan yang pertama itu terkait dari sisi pencegahan. Nah, pemerintah dan kepolisian itu harus sering melakukan sosialisasi seperti ini atau penyuluhan serupa untuk masyarakat agar menyadarkan pentingnya keamanan kendaraan pentingnya untuk menjaga keamanan kendaraan bermotor. Misalnya dengan memakai kunci ganda, lalu parkir di tempat yang terang dan tidak meninggalkan barang-barang berharga di motor. Selain itu juga bisa meningkatkan patroli dan pengawasan terutama di daerah yang rawan seperti di dekat kos dan di parkiran yang minim pengawasan. Kemudian dari sisi penindakan, kalau motor sudah dicuri, kemudian polisi akan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku. Nah, proses selanjutnya itu akan masuk ke jalur hukum seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan supaya pelaku dari pencurian kendaraan bermotor ini dapat dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, dari sisi penegakan hukum ada beberapa peraturan yang menjadi dasar, tetapi salah satunya ini adalah peraturan nomor 80 tahun 2022 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan pelanggaran lalu lintas. Selain itu, masyarakat juga bisa berperan aktif, misalnya melalui pelaporan ataupun dengan memberikan laporan CCTV terkait tindakan pencurian kendaraan bermotor. Lalu yang keempat adalah kebijakan kriminal secara umum yang mencakup dua hal utama. Yang pertama, mencegah dan penindakan. Misalnya patroli rutin seperti bentuk pencegahan dan penegakan hukum seperti pelaku membentuk penindakan. Jadi kebijakan itu seperti satu sistem yang saling terhubung, nggak bisa cuma mengandalkan polisi tapi juga harus bekerja sama antara aparat dan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.